di Palu, pengantin baru tak duduk bersanding tersipu malu. Kompak di Palu, pengantin malu, moga bahagia ke anak cucu. Baik, waktu istirahat sudah habis, kita mulai sesi kedua karena istirahat sudah berlalu 10 menit. Yang masih belum ready, mohon standby di kamera, hidupkan. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan hal penting. Pertama, siapa yang tidak menghidupkan kameranya, di saat pemateri nanti akan dipantau oleh panitia dan akan dicatat namanya, nanti akan berpengaruh kepada sertifikat, sertifikat tidak akan dikeluarkan. Jadi dimohon untuk peserta seiring berjalannya pemateri mohon ikuti sampai selesai, hidupkan kameranya. Tidak ada memasang foto profil atau menghilangkan gambar. Dan mikrofon mohon di-mute-kan di saat pemateri menyampaikan bahan, dan nanti silakan di unmute ketika ada interaksi dengan pemateri atau ada tanya jawab atau pertanyaan. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi kedua pukul 10.17 menit. Ya, insya Allah akan kita mulai. Dan insya Allah akan disampaikan oleh fasilitator kita dengan judul Membangun Hubungan Dalam Keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Haryati, Sekretaris Bapak 4 Kota Pekanbaru. Baik, tanpa memperpanjang waktu karena waktu kita singkat, langsung saja saya mulai sesi kedua ini dan saya serahkan kepada pemateri kita dengan judul Membangun Hubungan Dalam Keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Haryati, Sekretaris Bapak Kota Pekanbaru. Kepada Ibu dipersilakan. Sebelumnya host, saya mau nyapa teman-teman yang hadir di sini semuanya di unmute. Boleh, Bu. Ya, Boleh. di unmute dulu ya. Selamat pagi. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada sehat ya. Alhamdulillah. Oke, kita buat kesepakatan untuk sesi selanjutnya ini wajib live karena kita tidak ingin proses belajar kita ini berbeda jauh hasilnya dengan proses tatap muka. Jadi seharusnya kita tatap muka, maka karena kita tidak bisa tatap muka di tempat, kita tatap mukanya di sini, ya, supaya proses belajar kita juga ada interaksi. Saya mohon sekali partisipasi teman-teman semua, gitu. Ya. Jadi kita nanti ada proses diskusi juga, sharing. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau berpartisipasi, saya kasih kesempatan nanti. Oke, baik ya. Ini udah live semua nih saya lihat. Sigit Septian. Nur Anissa masih belum live. Anissa Aprilia, kalau dengar tolong live ya. Terus Dalfitriani, ini fotonya tolong yang live ya. Jelita Asmara, ya kan gitu enak saya ngelihat kamu Del. Ya. Jelita Asmara, maaf ya. Ya, Jelita Asmara dan Muhammad Yang yang live ya. sana lah. Anissa, oke. Terus Rido Saputra nih dari tadi nggak live nih. Rido sama Meli. Kalau dengar tolong live ya. Irfan Mesya juga. Baik, innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sama-sama kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Hari ini kita bisa sama-sama hadir walaupun tidak bersama berjauhan, tapi dekat ya, insya Allah ya, dekat di hati ya.
Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan buat baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan berselawat kita mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, di sesi kedua kita akan membahas sedikit mendalam, jadi tidak mendalam juga ya, karena proses belajar tentang sebuah membangun hubungan itu adalah proses panjang. Jadi sedikit mendalam tentang konsep-konsep membangun hubungan dalam perkawinan. Sebagaimana dikenalkan oleh host tadi, nama saya Haryati. Silakan panggil Bu Haryati atau Bu Ria. Saya di BP4 sebagai sekretaris, sehari-harinya di Kementerian Agama. Sekarang ini diamanai sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam. Sedikit tentang kehidupan perkawinan, ya. Sedikit tentang kehidupan perkawinan, nih profilnya masih profil kemarin-kemarin nih, belum sempat saya ganti. Ya, saya statusnya single parent, qadarullah, baru ditinggal suami Ramadan yang lalu, almarhum, tepatnya 23 April, 11 Ramadan. Sekarang bersama anak-anak 4 orang, alhamdulillah. Ya, walau yang besar baru kuliah, yang 2 masih di pondok, 1 masih SD. Ya, saya menikah 20 tahun. Jadi ini yang selalu di akhir-akhir kehidupan almarhum suami itu selalu diulang-ulang. Udah 20 tahun nikah loh, Dek. Gitu. Ya, 20 tahun nikah itu bukan waktu yang singkat. Dan bisa kita sedikit berbagi tentang proses yang saya alami dalam perkawinan terkait dengan materi-materi atau konsep membangun hubungan dalam perkawinan nantinya ya. Kemudian komponen penting yang akan kita bahas pada konsep ini pertama tentang fondasi, ya, fondasi perkawinan. Kemudian komponen penting apa dalam membangun hubungan supaya hubungan menjadi baik sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tahapan hubungan pasangan, penghancur dan pembangun hubungan, kesiapan mental, kesiapan menikah dan keterampilan komunikasi. Ya, itu kira-kira akan kita bahas. Nah, untuk membukanya, pemahaman yang awal yang harus kita pahami bahwa pernikahan itu dinamis, ya. Pernikahan dinamis. Dinamis artinya apa ya? Kalau statis tetap, kalau dinamis berarti bergerak, tumbuh, ya, berkembang. Kedinamisan ini disebabkan banyak faktor. Di antaranya adalah perubahan-perubahan. Terjadi perubahan-perubahan, artinya situasi hari ini tentu tidak sama dengan situasi 2 hari lagi atau sehari ke depan, minggu ke depan, setahun ke depan. Itu artinya terjadi perubahan-perubahan. Ya, perubahan situasi, perubahan kondisi, perubahan tempat, perubahan keadaan. Banyak terjadi perubahan dalam hidup kita sama proses perkawinan itu. Dan setiap perubahan memiliki tantangan. Nah, itu catatannya. Dalam setiap perubahan ada tantangan yang harus kalian hadapi. Saya tes suara, kira-kira kedengaran nggak suara saya? Jelas? Jelas ya? Nah, setiap tantangan ada. Kecil apapun perubahan tersebut. Contohnya misalnya, kalian awalnya tinggal dengan keluarga, kemudian memutuskan untuk tinggal sendiri. Nah, di situ muncul tantangan apa tantangannya? Tantangannya mulai memikirkan biaya listrik sendiri, ya. Terus pemenuhan kebutuhannya sudah dimulai sendiri. Urusan rumah tangga sudah mulai mandiri. Kalau kemarin mungkin ditopang oleh keluarga. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus dihadapi. Dan setiap tantangan itu mesti dihadapi. Kesiapan pasangan dibutuhkan di situ. Pasangan yang tidak siap, ya, mereka terkendala, gagal mereka menghadapi proses hubungan mereka. Sementara pasangan yang mampu mengelola setiap tantangan-tantangan tadi, apapun masalah yang ada dalam perkawinan mereka, itulah yang sukses gitu, ya. Persoalan artinya gini, setiap perubahan ada masalah. Masalah. Bagaimana cara kita memandangnya dalam perkawinan? Pertama, bahwa masalah itu adalah hal yang biasa. Itu yang harus kita tanamkan ya, teman-teman ya. Ya Bapak Ibu ya.
masalah adalah hal yang biasa. Kenapa masalah kita pandang sebagai hal yang biasa? Ya karena semua orang ngalamin, semua pasangan mengalami masalah. Baik yang kaya, yang miskin, yang tinggi pendidikannya, yang cuma tamatan SD, ya, yang pejabat, yang rakyat biasa, semuanya punya konflik, mengalami konflik dalam perkawinannya. Artinya, berarti masalah itu adalah hal yang biasa saja, ya. Oke, itu yang kalian pahami dulu. Masalah adalah hal biasa saja. Nah, kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa, oh kami baik-baik saja, kami tidak pernah bertengkar, suami istri. Nah, kira-kira gimana kita memandang orang tersebut? Percaya nggak kira-kira? Percaya nggak kalau ada yang bilang, misalnya kami 5 tahun nikah nggak pernah bertengkar, kalian percaya nggak? Nggak percaya. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Berarti bohong dong. Bohong. Boleh jadi mereka bohong, ya. Boleh jadi juga terjadi sebuah hubungan yang tidak seimbang, di mana satu sepasang, ya, satu pihak mendominasi dalam mengambil keputusan, ya, dalam memenuhi kebutuhan dia, sementara yang pihak yang lain dia selalu mengalah. Nah, kira-kira kalau seperti itu gimana? Ya, mereka tidak bertengkar, tapi kira-kira sehat nggak hubungan yang seperti itu? Tidak. Hubungan yang seperti itu sehat nggak? Tentu saja itu tidak hubungan yang sehat. Maka kita tidak mengira itu terjadi dalam proses membangun hubungan kita. Ya, salah satu faktor yang menguatkan pasangan untuk bertahan, saling memahami di dalam perkawinan adalah bagaimana ketika membangun perkawinan itu mereka sudah memiliki tujuan bersama dalam perkawinan. Ya, kalian punya tujuan bersama. Ya, nah saya ingin mengajak teman-teman semua memulai sesi ini dengan membuat gambar. Dan gambar ini nanti jadi tugas gitu. Oke? Tolong disiapin kertas HPS atau di buku juga boleh. Ya. Siapin masing-masing kertas dan tugas ini dikerjakan masing-masing, tidak satu berdua. Di akhir nanti akan dibuat diskusi pasangan, tapi awalnya kita melakukannya masing-masing dulu. Ya, boleh kertas HPS seperti ini. Nah, boleh kertas HPS seperti ini. Coba saya mau lihat kertasnya sudah tersedia belum? Sudah? Oke ya. Oke. Yang lain? Saya udah lihat adik udah. Udah ya. Bagus. Oke. Nah, dengarkan perintahnya ya. Cara kerjanya seperti apa? Ya, di selembar kertas ini, ya di selembar kertas ini kita akan membuat sebuah gambar. Gambar yang akan kita buat adalah gambar aliran sungai, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buat gambar aliran sungai. Gambarnya dari kiri kertas menuju ke kanan kertas. Gambarlah aliran sungai dari kiri kertas menuju kanan kertas. Mungkin saya bantu dari sini ya. Kira-kira seperti ini. Boleh dilihat begini. Belok. Nah, gampang kan? Oke, kiri kertas ke kanan kertas. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ya. Nah, sungai ini kita beri judul Sungai Kehidupan. Sungai Kehidupan. Kehidupan itu ibaratnya sebuah perjalanan. Tapi kenapa kita nggak buat jalan raya? Karena jalan raya itu bolak-balik. Kalau sungai kan dia satu arah saja. Ya. Perjalanan, kalau kita ingin melakukan perjalanan bersama, biasanya yang dulu kita bicarakan adalah tentang tujuan, ya. Artinya, buat apa kita melakukan perjalanan kalau kita nggak jelas tujuannya apa?
Maka gambaran tentang hidup itu akan kita tulis di sini. Sungai ini kita beri judul Sungai Kehidupan. Silakan tulis judul pada atas gambar. Judulnya Sungai Kehidupan. Ya. Di bawah judul boleh tulis nama masing-masing. Kelihatan nggak? Oh iya. Nih, Sungai Kehidupan. Misalnya namanya Haryati. Tulis nama di bawah judul. Dikasih strip. Oke. Kasih strip. Setelah nama, tulis cita-cita perkawinan. Dengan awalan yang sama pada awalan seperti awalan pada nama. Misalnya nama saya Haryati, awalan nama saya H, maka cita-cita perkawinan saya adalah harmonis. Ayo, bisa kira-kira? Coba dulu ya. Kalau nggak bisa satu kata, boleh dua kata. Di bawah nama tadi, Bu. Setelah nama. Setelah nama. Ya, Sungai Kehidupan, nama, terus cita-cita perkawinan. Oke, ayo, siapa yang mau share ya ke teman-teman? Mungkin Andika apa Andika? Belum, Bu. Belum lagi. Belum. Yuni, coba boleh Yuni? Nama Yuni Syam, cita-cita perkawinan apa? Enggak kebaca. Punya anak kembar, Bu. Dia harus Awalan namanya Y. Waroma. Apa cita-cita perkawinannya? Sakinah mawadah warahmah, Bu. Iya, oke deh. Boleh. Sama. Instruksinya awalannya sama dengan awalan pada nama. Tapi boleh deh. Ya. Yang lain silakan menyesuaikan dengan nama masing-masing. Ya. Ini hanya sekedar kreativitas aja. Kita semua pengen pernikahan kita memang sakinah, mawadah, dan warahmah. Ya. Nah, berikutnya kita akan letakkan 3 buah batu pada sepanjang aliran sungai. Jadi kalian letakkan 3 buah batu. Pertama di awal, sekarang letaknya di atas ya. Kedua di menjelang akhir, ketiga di akhir banget. Oke, nah seperti ini. Oke. Pertama di awal, kemudian di akhir, di tengah menjelang berakhir, kemudian di akhir. Batu yang pertama, tulis usia menikah. Berapa usia menikah masing-masing? Bentar lagi kan? Kalau bentar lagi berarti usia saat ini. Berapa usia menikah? Usia menikah menurut undang-undang berapa tahun? 19 ya. 19 ya. 19 tahun menurut undang-undang. Boleh nggak 18 tahun nikah? Boleh. Asal mendapatkan izin dari pengadilan. Dapat dispensasi dari pengadilan ya. Nah, di batu pertama usia menikah, tulis usia menikah. Berarti batu sini, batu pertama tulis usia menikah. Kalau usia menikahnya 25, tulis 25 di sini. Kalau usianya menikah 45, ya kalau ada yang 45 mulai nikahnya ya. Tulis 45 di sini ya. Nah, kalian boleh tuliskan perasaannya gimana? Aduh. Senang. Apa perasaannya? Boleh dicek. Jadi di sini ada room chat kita. Tuliskan perasaan sekarang. Perasaan Anda semua akan menikah ini gimana perasaannya? Dan apa yang dominan? Boleh ditulis. Langsung ditulis di chat room. Saya bacakan. Tulis di chat room kita. Grogi, aduh, bagus Agung grogi, deg-degan, bahagia, oke. Ada lagi deg-degan, campur aduk kayak gado-gado, aduh diulek aja enak tuh kalau kayak gado-gado. Ya bahagia, ya, campur aduk kayak gado-gado kan enak kan? Terus perasaan senang, khawatir karena PPKM ya. PPKM kan buat biaya nikah jadi irit Bapak Ibu.
Perasaannya senang, penuh harapan, takut, cemas, bahagia, deg-degan. Nah, di situ buat bahagia persentasenya berapa? Persentase bahagia. Jadi di titik tadi, misalnya usia menikahnya adalah 25, perasaan saya bahagia 100%. Oh, karena ada deg-degan, campur aduk kayak gado-gado tadi, mungkin dibuat bahagia 80%, 20%-nya harap-harap cemas gitu. Ya. Nah, seperti apa kita memandang? Nah, ini ada bahagianya 60%, happy 40%. Nah, itu sama aja, Bapak. Bahagia 95%, berarti Takut nanti ada Satpol PP, Bu. Ya. Nah, kalau bahagianya itu berkisaran di atas 70%, itu masih wajar ya. Nah, kalau seandainya kebahagiaannya itu di bawah itu berarti ada sesuatu yang harus kalian lebih persiapkan dengan baik. Ya, kalau ada perasaan was-was, cemas, atau khawatir, bisa saja khawatirnya itu khawatir dengan diri kita, bisa juga khawatir terhadap pasangan. Ada nggak yang khawatir dengan pasangannya? Rasanya nggak yakin gitu sama pasangannya. Gitu. Nah, ini biasa saja, ya. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu mendominasi, ya. Nah, ketika ada muncul rasa khawatir, was-was, maka kita mencari penguatan. Siapa penguatan kita? Allah. Pasrahkan diri. Perbanyak sholat istikharah, menguatkan diri kita supaya timbul keyakinan. Nah, ketika di dalam ketawakalan kita tadi, Allah takdirkan kita dengan pasangan kita, kita ngerasa bahwa jodoh kita memang jodoh yang Allah takdirkan buat kita. Itu ya, harapannya seperti itu. Maka ketika menjelang nikah nih, banyakin aja istikharah, banyakin sholat sunat, banyakin zikir, supaya rasa was-was, rasa perasaan deg-degan, perasaan khawatir dengan pasangan itu bisa hilang, ya. Terus yang muncul adalah ketawakalan. Oke, nah, tadi kita sudah buat gambar aliran sungai di usia menikah. Kemudian setelah kita melangsungkan akad nikah, maka artinya kita sudah memasuki lembaran hidup yang baru dalam perkawinan, kan seperti itu. Ya, hidup kita bermula dari situ, terus berjalan setahun, 2 tahun, dan seterusnya mengalir. Nah, ini seperti ini karena kita gambarkan seperti aliran sungai, dia mengalir terus dan berakhir di titik yang kedua, titik atau batu yang kedua. Batu yang kedua berakhir kehidupan. Kalau kehidupan itu berakhir, kita menyebutnya dengan titik kematian, betul nggak? Ya. Jadi di batu yang kedua itu adalah batu menggambarkan titik akhir hidup kita. Batu yang menggambarkan ke akhir hidup kita. Nah, kapan, di mana, pasti kita tidak tahu. Ya, karena itu adalah urusan Allah. Takdir adalah urusan Allah. Tapi yang diminta di sini menuliskan, ya, bukan menuliskan takdir kalian, tapi menuliskan usia harapan hidup kalian berapa. Kalian punya harapan hidup sampai umur berapa? Jadi di titik yang kedua ini silakan tulis usia harapan hidupnya berapa. Ya. Oke, bisa ya semua ya. Tulis aja lah berapa. Saya aja kadang diganti 80, 90 gitu. Kalau mau lama sedikit 100 gitu kan. Ya. 200 boleh. Saya nggak larang 200. Cuman hanya kesulitan untuk menyelesaikan tantangan yang berikutnya. Karena tantangan berikutnya adalah di titik itu, di usia yang kalian tulis tersebut, misalnya anggaplah 90 tahun, kalian gambarkan akhir hidup bahagia yang seperti apa yang diinginkan. Kalian ingin hidup kalian seperti apa tua nanti? Di usia 80. Bayangkan kalian usia 80, apa yang kalian harapkan terjadi dalam hidup kalian di usia tersebut. Ya, saya memberikan waktu 3 menit aja ya. 3 menit aja. Ya, silahkan dituliskan di sini. Akhir hidup yang seperti apa yang diharapkan. Itu gimana? Bahagia, pastinya bahagia ya.
Ada nggak di sini yang pengen hidupnya sengsara? Enggak. Pasti tidak ya. Bagi Pasti anak ada yang cucu. pengen akhir hidupnya menderita. Pasti pengen bahagia semua kan? Yolah, Bu. Bahagia itu adalah titik di mana ketika harapan ketemu dengan kenyataan. Ya, kalau kalian tidak punya harapan, mana kalian tahu kalian bahagia apa enggak? Jangan-jangan nanti seperti air mengalir saja. Di sungai itu kalau seperti air mengalir saja, dia bawa sampah loh. Sampah dibawa, terus yang sampah dibawa, digerus, apa saja yang lewat dia bawain, ya. Kemudian mengalir, sampah berakhirnya di mana? Di apa namanya? Di limbah ya. Nah, kan jangan seperti itu gitu. Ya. Oke, silakan ditulis. Ditulis di bawah batunya itu, Bu. Boleh di bawah batu. Di batu yang kedua tulis usia, misalnya 80 tahun. 80 tahun harapan bahagia saya adalah. Hah? Nih, misalnya 80 tahun. Ada kursi apa? Harapan Kamar kan juga ada. hidup di usia 80 tahun saya memiliki, misalnya apa gitu. Sudah memiliki sawit 10 hektar. Atau apa gitu, silakan dituliskan di sini. 3 menit ya, tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi. Kita boleh minta salah satu teman kita. Kalau ada yang bersedia, silakan raise hand. Kalian bisa angkat tangan di sini. Di ruang chat ini kan ada angkat tangan. Kayak di mana ya, raise hand. Rumah sakit. Kita raise hand ya. Kalau nggak ada yang mau secara sukarela, saya mau minta siapa ya, teman-teman di sini yang serius kayaknya nih, ada Novit dan Mulyana nih kayaknya serius nih. Novit dan Mulyana boleh di-unmute, silahkan kalian boleh cerita sungai kehidupan yang digambarkan seperti apa, silakan. Siapa dulu nih? Novi dulu deh, Novi. Saya bercerita ya, Bu. Ya, boleh cerita. Oh iya. Jangan panjang-panjang ya ceritanya ya, singkat aja ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini intermezzo ya, Bu ya. Baik, teman-teman. Di sini saya bercerita tentang dalam gambar, histori gambar saya apa gimana, Bu? Ya, dalam gambarnya diceritain. Gambar. Diceritain. Nah, di sini tujuan dalam pernikahan saya sesuai dengan update nama itu nilai kehidupan rumah tangga yang agamis, gitu, Bu. Jadi saya pengen dalam sebuah rumah tangga itu memahami nilai-nilai agama dan mempraktekkan nilai-nilai agama tersebut gitu. Sehingga apabila telah memahami, telah mengerti dengan agama gitu, maka sebuah mawaddah dan warahmah itu tercapai gitu. Dan jika tidak tercapai, jika nilai agama itu tidak kita pahami, kita tidak mengerti dengan apa yang terkandung dalam agama gitu, bagaimana dalam keluarga itu diatur oleh agama gitu, maka tidak tercapainya sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Terus di usia nikah saya sekarang itu di usia 33 tahun. 33 ya, ngerasa terlambat nggak nikah? Ini sebenarnya kalau dikatakan terlambat itu kan
Karena kan jodoh itu kan diatur oleh Allah gitu kan. Lanjut. Karena pada dasarnya kan gitu Bu, keinginan menikah itu ya ada sesuai dan apa ya, memang ada planningnya lah Bu. Gitu. Oke, baik. Sekarang seperti apa gambaran Allah itu memberikan di usia 33 tahun gitu. Akhir hidupnya gimana? Bu ya. Akhir hidup yang diharapkan. Nah, kemudian usia saya di mana harapannya itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek gitu kan, di mana rata-ratanya itu 73 tahun. 73 tahun. Seperti dengan apa harapan keadaan kamu di usia 73 tahun? 70 tahun. Saya mendapatkan sebuah keluarga atau meninggalkan sebuah keluarga yang anak turunan gitu, istri gitu, yang pandai bersyukur, terus dan taat beragama, Bapak Ibu. Seperti itu gambaran saya. Satu harapannya aja, gitu. Jadi harapannya pokoknya itu aja sudah cukup, yang lain ikut ya. Iya. Akhir usia saya, terus keluarga yang saya tinggalkan pada saya udah tua, kan nanti dengan harapan itu udah berakhir gitu kan ya. Saya udah mau menutup usia gitu. Anak turunan saya tidak memahami agama. Itu yang saya takutkan. Oke, berarti itu ya standarnya ya, agama ya. Oke. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Suaranya Bu. Tes 1 2 3. Suara Ibu nggak kedengaran. Bentar. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Bentar. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Dengar Bu, dengar. Oke. Yang lain dengar ya. Oke, terima kasih Novi atau Mulyana. Saya nggak tahu nih Novi yang mana, Mulyana yang mana. Kita satu lagi minta ke Ahmad Riyadi. Silakan Ahmad Riyadi. Ini berdua apa sendiri nih yang ikut? Yang tampil di sini sendiri. Ahmad Riyadi boleh di-unmute. Singkat padat ya. Ahmad Riyadi dan Yunisam, kalau nggak nyadar gitu dipanggil. Ya kamu. Oke. Ya, Ahmad Riyadi, silakan singkat aja ya. Akhir hidup bahagia menurut kamu seperti apa gambarannya? Bahagia ya punya keluarga dan keturunan. Ya. Dan mempunyai cucu. Turunan. Tempat tinggal yang nyaman. Tempat tinggal yang nyaman, oke. Ya Bu. Hidupnya susah, ya. Bahagia nggak? Hidupnya susah, bahagia nggak? Bu. Oh bahagia juga. Ya. Kamu berharap aja takut ya? Insya Allah. Nah, rezeki bisa dicari Bu. Oke. Ya. Kalau berharap jangan takut. Namanya berharap. Ya. Iya Bu. Ya. Berharap kaya nggak? Pengen nggak jadi orang kaya? Pengen banyak ya, berharap, harta? Bu. Pengen punya sapi dan kambing banyak. Oh, amin. Kita doakan bersama. Sapi, kambing banyak. Nganggon sapi ya, Mas ya. Oke. Setidaknya. Petani cuma Bu. Oke. Setidaknya akhir hidup bahagia itu minimal nih standar. Ini standar. Ini teman-teman yang lain mungkin punya pandangan yang sama. Tentu kita tidak ingin hidup hari tua kita itu kita masih saja susah payah mencari rezeki. Ya, artinya kita sudah memiliki passive income. Ya. Kenapa itu perlu? Karena kita tidak ingin kita tergantung dengan orang lain. Ketika kita membebani orang lain dengan pemenuhan kebutuhan kita, ada perasaan-perasaan tidak nyaman. Tentu itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Yang bahagia adalah ketika kita memiliki pemenuhan kebutuhan secara mandiri. Bahkan harapannya adalah bisa meninggalkan kebaikan juga buat orang lain, buat anak, buat keluarga, mungkin juga buat orang lain seperti membangun panti asuhan, membuat masjid dan sebagainya. Ya, karena kesolehan, kalau kita soleh sendiri, ya sholat, puasa, zakat itu soleh sendiri. Tapi kesolehan sosial itu bentuknya adalah wujud kita memberikan kontribusi buat masyarakat, ya, dengan harta kita. Nah, kemudian memiliki keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh itu tentu saja dia dalam artian soleh adalah terlihat dari perilaku dia yang santun,
berbakti kepada orang tuanya. Kita tentu tidak ingin akhir hidup kita berakhir dengan kesendirian. Anak banyak tapi sendirian, tentu kita tidak bahagia ya seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah tubuh yang sehat. Nah ini biasanya standarnya seperti itu. Keluarga, keturunan soleh, harta yang minimal cukup lah. Yang ketiga adalah tubuh yang sehat. Harta banyak pun kalau tubuh kita sakit-sakitan tentu tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Ya susah buat bergerak dan kita jadi beban buat orang lain juga. Maaf ya bentar ya, saya ada telepon penting ya, maaf ya. Halo Bang, ya Bang. Ya Bang. Alia Nur Sabrina dan Raihana. Iya, berdua jadinya, berdua. Muat Bang? Muat kan Bang? Ya. Ya, Alia Nur Sabrina ya Bang, sama Raihana ya. Oke Bang. Ya Bang. Ya. Anak saya balik dari pondok pesantrennya hari ini karena kondisinya tidak sehat, harus pengobatan lebih lanjut di sini. Jadi ada telepon yang saya angkat dulu, mohon maaf ya. Kalau enggak nanti kasihan travelnya nggak jemput tapi nggak bisa komunikasi. Baik, akhir hidup bahagia kita standarnya seperti yang saya katakan. Nah, keinginannya adalah bahagia di dunia itu sejalan dengan kebahagiaan akhirat. Maka titik yang ketiga adalah titik akhirat kita. Kita sama-sama sepakat bahwa cita-cita tertinggi akhirat kita adalah memperoleh surga. Ya, surga. Bagaimana kita nanti dibangkitkan di akhirat kelak? Kita pengen dibangkitkan dalam keadaan apa? Nah, surga. Surga itu diperoleh apabila setelah melalui proses proses pengadilan Allah, ditimbanglah amal baik, amal buruk kita. Apabila amal baiknya lebih banyak, maka kita masuk surga. Kalau kita ditimbang amal baiknya sedikit daripada amal keburukannya, amal keburukannya lebih banyak, maka kita masuk neraka. Karena seperti itu ya. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa kita sudah banyak amalannya? Ya, ketika kita wafat bisa saja amalan kita itu ternyata paling tidak 50-50 lah. Ragu mereka ini masuk neraka apa surga nih gitu. Tapi kita bisa meninggalkan amalan jariah. Apabila meninggal anak Adam, nah ini yang hadisnya sangat populer, tapi ini bisa menjadi motivasi kuat buat kita bahwa apabila meninggal anak Adam maka terputuslah seluruh amalannya. Nah, harapannya dengan amalan ini timbangan yang tadinya itu 50-50 bisa menjadi timbangan penambah timbangan kebaikan kita. Ya, amal jariah namanya. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Ya, makanya perlu juga kita kaya supaya kita bisa banyak bersedekah. Sedekah jariah itu bentuknya adalah seperti wakaf. Ya, punya harta terus diwakafin, selama wakaf kita itu bermanfaat, harta kita dimanfaatkan buat orang lain, maka selama itu pula mengalir pahalanya buat kita. Ya, kalau punya tanah dulu kita wakaf tanah diwakafin, terus selama wakaf itu tanahnya dipakai oleh umat, maka mengalir pahala. Nah, sekarang sudah ada namanya wakaf uang. Silakan kalian nanti ikut bergabung, berkontribusi bersama membangkitkan ekonomi umat dengan wakaf uang. Wakaf uang itu uangnya nggak habis-habis, uangnya itu dalam bentuk investasi, diputar terus selama itu bermanfaat, maka pahalanya ngalir. Ya, nanti Catin dikenalin dengan wakaf uang calon pengantin. Silakan bergabung di situ. Ya, sedikit murah, sangat ringan sekali. 65.000 sepasang. 65.000 sepasang, tapi manfaatnya sampai akhirat nanti kita terima. Marido ke Pasaman di pemandian nih, di mana pemandian? Malu Pasaman Barat tuh jauh dari Pasaman Timur lah. Tolong peserta unmute dulu ya kalau mau ngomong yang lain. Kemudian yang kedua adalah doa anak yang soleh. Ya, doa anak yang soleh. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tidak harus jadi guru, harus punya ilmu yang bermanfaat. Kebaikan yang diamalkan terus diajarkan, diajak orang lain mengamalkan kebaikan yang kita amalkan, itu juga mendatangkan pahala. Jadi banyak-banyak berbuat baik, ajarkan orang berbuat baik, itu akan mendatangkan pahala jariah. Nah, yang dalam kehidupan berkeluarga, yang paling penting menjadi investasi kita adalah keturunan yang soleh tadi.
keturunan yang soleh, yang ketika orang tuanya wafat, dia bisa menjadi investasi bagi orang tuanya. Maka memiliki keturunan yang soleh itu menjadi suatu tujuan yang penting yang harus kita wujudkan, ya. Jadi tadi gambarannya seperti itu. Ini akhir hidup dan akhirat kita yang kita gambarkan. Kita pengen seperti apa? Sejalan ya, berarti ya. Akhir hidup dunia kita sejalan dengan akhir hidup akhirat kita, ya. Makanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sebagai filosofi hidup kita, prinsip hidup kita. Prinsip hidup kita itu bahagia dunia akhirat. Berarti Allah menginginkan kita bahagia, tidak ada yang menginginkan kita sengsara, susah. Nah, kalau kita dapat susah, kira-kira salahnya siapa? Di mana letak salahnya? Nah, melalui gambaran sungai kehidupan ini, kita mau sampaikan bahwa, nah, kalian punya cita-cita, tubuh yang sehatkah, harta yang cukup banyak, berkah, anak-anak yang soleh, tapi ada rentang waktu dari 25 tahun ke 80 tahun misalnya. 25 ke 80 sekitar 55 tahun ya. 55 tahun. Ada 55 tahun rentang waktunya. Ini kita sebut dengan proses pencapaian cita-cita tadi. Ya, proses pencapaian cita-cita. Proses ini kita sebut dengan proses pemantasan diri. Ya Bapak Ibu ya. Artinya, kalian boleh bercita-cita setinggi apapun, tapi ingat ya, tanpa proses pemantasan diri hal itu mustahil. Kalian pengennya akhir hidup kalian sehat, tapi kalian tidak berperilaku hidup sehat, tidak menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan-makanan atau sesuatu yang merusak tubuh, seperti narkoba, seperti minuman keras, seperti rokok, kan udah tahu itu hal yang merusak. Nah, kalau itu menjadi cita-cita, tubuh yang sehat menjadi cita-cita, tapi prosesnya nggak sejalan, itu jadi mustahil. Pengen punya anak yang soleh, tapi prosesnya nggak sejalan. Kalian juga belum memproses diri untuk menjadi pribadi yang soleh. Ya, karena anak itu kan belajar ya, 80% dari keteladanan melalui orang tuanya. Ya, artinya nggak sejalan. Nah, proses pemantasan diri ini kita lakukan dengan tahapan. Ya, tahapan ini kita sebut dengan nikah yang terencana. Jadi nikahnya terencana Bapak Ibu. Tambahkan kelipatan 5 dari usia menikah. Berapapun yang kalian tulis tadi, misalnya tadi ya, Novit apa Mulyana tadi yang membuat di sini usianya 33. 33 tambah 5 berarti 38. 38 tambah 5 berarti 43. Sampai usia akhir hidup. Jadi kalian punya tahapan. Nah, dari setiap titik tahapan tadi, tulis cita-cita tertingginya. Apa cita-cita tertinggi kalian di titik tersebut? 5 tahun ke depan, usia saya sudah 38 tahun. Saya ingin capaian hidup saya adalah titik-titik. Ya, jadi tugas berikutnya, lanjutan dari tugas tadi, di setiap titik, ya 5 tahun perkawinan, dengan menambahkan 5, kelipatan 5 dari usia menikah, tulis setidaknya, cukup 1 juga nggak masalah. 1 cita-cita tertinggi setiap tahapan 5, 10, 15, 20 tahun pernikahan. Apa cita-cita tertingginya? Nah, 5 tahun apa? Oke, 10 tahun apa? 15 tahun apa? 20 tahun apa? Oke, bisa? Saya kasih waktu 3 menit lagi. Ya, silakan ditulis. Paham ya? Maksudnya paham ya? Misalnya 5 tahun. Satu contoh misalnya 5 tahun pengennya anak berapa? Sebut anaknya berapa di situ. Misal anaknya saya pengen punya anak 3. 5 tahun. Berarti prioritas kita 5 tahun itu yang tertinggi adalah anak. Ada yang prioritas tertingginya di 5 tahun pertama itu mungkin kerjaan. Ada yang rumah. Ada yang apa lagi ya? Melanjutkan pendidikan gitu. Ada yang umroh jadi prioritas 5 tahun lagi. Ada yang 5 tahun lagi prioritasnya adalah mungkin ya memberikan apa gitu buat orang tuanya ya. Memberikan
membangun rumah orang tua misalnya, atau membeli sawit, membeli lahan sehektar, gitu. Silakan ditulis di setiap tahapan tersebut, ya, sebagai sebuah proses pemantasan diri. Lebih dari satu juga nggak masalah ya, boleh lebih dari satu. Oke? Kira-kira bisa? Bisa lah, masa nggak bisa? Ini sudah 47 lagi yang bergabung. Tadi 44. Berarti ada yang baru bergabung ya. Selamat datang. Nefertiti Cinda. Susah ya nyebut namanya ya. Nefertiti Cinda Ardian Putra. Nah, kamu habis ini lanjutkan. Bacakan Sungai Kehidupannya. Sebelum dibacakan, berdua ya dibacakan. Tadi kita punya cita-cita sendiri. Terus dengan pasangan saling menukar, ya, kalian tukarkan dengan pasangan masing-masing. Kalian baca Sungai Kehidupan pasangan kalian. Coba kalian baca Sungai Kehidupan pasangan. Pasangannya di mana? Lagi kerja, Bu. Lagi kerja. Oh, kamu ngikutnya sendiri. Bisa komunikasi nggak dengan pasangannya? Enggak, dia mobile kerjanya. Oke, kita cari yang pasangan. Andani sendiri nggak? Andani Rahmadini RRWO. RR Wolf, apa sih namanya? Coba di unmute. Sudah selesai? Sendiri apa berdua nih? Di sini berdua. Anda dua, Bu. Oh, berdua. Nah, sudah dibuat Sungai Kehidupannya? Sudah. Nah, Sungai Kehidupan tadi ya, dengan pasangan saling menukar. Saling bertukar dengan pasangannya. Sudah tukar? Ya. Terus kalian sama nggak kira-kira? Sama nggak Sungai Kehidupannya? Ada yang beda? Sungai Kehidupannya sama nggak? Sama, apa Bu. yang dicita-citakan oleh Andani, ini RR ya namanya, RRWO 2. RW Oh, itu kantor, Bu. Sama nggak cita-cita perkawinannya? Nah, kalau sama boleh sampaikan. Berarti artinya begini ya, cita-cita perkawinan andaikan sama. Kalau sama bagus, berarti kan kalian sudah, cara berpikirnya sudah sama. Kalau berbeda gimana? Nggak masalah. Ya, kalau berbeda nggak masalah. Artinya ketika terdapat perbedaan, disitulah kalian punya kesempatan untuk membicarakan dengan pasangan. Jadi bagi pasangan-pasangan yang berbeda cita-cita perkawinannya, tinggal mensepakati, ya, mensepakati. Yang tadinya cita-cita saya, kemudian menjadi dengan cita-cita kamu, ketika kita membuat kesepakatan menjadi cita-cita kita, ya. Karena Andani dan RW ya. Andani aja, Bu. Itu tuh kantor. Karena kalian berdua cita-citanya udah sama, sekarang kalian presentasikan. Ya, saya kasih waktu 1 menit. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua yang satu sehat. Sungai Kehidupannya yang di pertama yang di umur 27 tahun, Bu. Terus yang kedua umur 60 tahun. Ya, boleh. Tadinya maunya 10 tahun juga, 15 tahun juga gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan bacakan saja. Yang di umur 27 tahun, Bu, kelipatan 5 tahun per 5 tahunnya. Pertama punya keturunan. Ya, berapa? Terus punya keturunan. Berapa yang direncanakan? Yang direncanakan berapa? Ya, 2 anak lebih baik. Belum sepakat nih berarti. Oke. Masih bisa dibicarakan nanti tuh, Bu. Oh ya, boleh nanti dibicarakan. Yang kedua apa? Karir yang baik lah, Bu. Karir yang baik. Ya. Terus sehat sama corona nih hilang lah, Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi
kita bisa saja nanti di 5 tahun pertama itu. Ya makasih ya Dani ya, makasih ya Dani Bu, ya. sama-sama. Kita bisa saja punya cita-cita yang banyak. Ya, si istri punya 5, harapannya di 5 tahun pertama. Suami punya pula 5, harapan di 5 tahun pertama. Nah ini kan terlalu banyak nih. Dan di dalamnya juga banyak perbedaan. Maka kalian bicarakan. Nah setelah membicarakan kalian pilih mana yang menjadi prioritas. Nggak mungkin semuanya kita jadikan prioritas, maka sepakati prioritasnya yang mana. Sebagai sebuah cita-cita bersama. Yang tadinya cita-cita sendiri, ketika kita membicarakan, mendiskusikan, dan mengambil prioritas mana yang menjadi fokus kita di 5 tahun pertama, maka terbangun kesepakatan. Nah, ini cita-cita kita nih. Ini cita-cita kita bersama. Nah, cita-cita bersama tadilah yang akan membantu kalian untuk fokus terhadap capaian-capaian yang ingin dicapai bersama dalam kehidupan perkawinan. Nah, ketika kalian sudah memiliki cita-cita bersama tadi, dia akan membantu pasangan bertahan dalam situasi apapun. Ya, ibaratnya sebuah perjalanan Bapak Ibu, kalau kita memiliki tujuan yang kuat, ya, kalian bayangkan kalau kalian mau mudik Lebaran, apapun situasi yang sulit kalian hadapi semuanya. Kenapa kalian mau menghadapi situasi yang sulit apapun ketika mau berlebaran, pulang kampung? Itu dikarenakan adanya semangat tadi, adanya cita-cita, adanya tujuan yang dicapai, itu ketemu dengan orang tua, berlebaran bersama keluarga. Nah, seperti itu juga gambaran sebuah cita-cita bersama. Kalau cita-cita bersama ini kokoh kuat, dia akan membantu pasangan untuk fokus dan bertahan. Nah, kalian buat ini nanti secara lebih baik. Kemudian kalau kalian fotokan nanti ke WA, di WA group, ya. Yang gambarnya tadi itu disimpan, simpan. Misalnya pengen rumah yang seperti apa, detailnya juga lebih dibuat rinci ya. Nah, kita lihat nanti 5 tahun ke depan. Jadi kenyataan nggak apa yang kalian harapkan? Kalau kalian buatnya serius, saya yakin. Ya, kalau kalian membuatnya ini main-main, itu saya nggak yakin ya. Tapi kalau kalian membuatnya ini serius, ya, dan betul-betul dibicarakan dengan pasangan, menjadi sebuah komitmen penting kalian, insya Allah apa yang kalian tulis itu menjadi kenyataan dalam hidup kalian. Ya, nah, seperti tadi yang sudah kalian buat, ya, gambaran sungai ini, yang namanya cita-cita sudah dibuat. Cita-cita saya, cita-cita kamu, kemudian menjadi cita-cita kita yang disepakati. Ikuti dengan komitmen. Tanpa komitmen, mustahil cita-cita itu bisa diwujudkan bersama. Ya, misalnya pengen punya rumah di 5 tahun pertama, tapi suami saja yang kuat komitmennya, istri enggak. Akhirnya istri boros gitu. Nah, ini juga sulit gitu untuk mewujudkannya. Ya, nah, selanjutnya Bapak Ibu, apapun cita-cita yang kalian tulis tadi, ketika menuju ke apa yang kalian harapkan tadi, pasti ada tantangannya, ya. Muncul masalah konflik. Tadi saya sudah sampaikan di awal, pemahaman kita tentang konflik adalah hal yang biasa. Yang pertama. Yang kedua, Allah katakan dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sebelumnya setelah ada kesulitan datang kemudahan. Ya, dan di dalam kesulitan itu sendiri ada kemudahan. Nah, ini Allah yang menyampaikan kepada kita bahwa masalah itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Ya, artinya masalah itu sebenarnya nikmat yang tersembunyi kalau kita bisa mencari hikmah di balik masalah tersebut. Ya, kalau Allah yang sudah memberikan keyakinan kepada kita, kenapa kita nggak percaya? Ya, bahwa setiap masalah pasti ada hikmah di balik masalah tersebut. Maka masalah itu harus dihadapi. Ya, masalah tidak boleh diacuhkan, masalah tidak boleh dijauhi. Masalah itu harus dihadapi. Seperti ujian Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen naik kelas 2, tapi nggak mau ikut ujian. Pasti nggak akan pernah naik kelas 2. Ya, tetap di kelas 1. Nah, kalau kalian ingin meningkat hidupnya, meningkat levelnya, meningkat kesolehannya, meningkat rezekinya, maka masalah itu harus dihadapi, ya. Dan yakinlah bahwa setiap masalah yang dihadapi, ya, tantangan apapun yang kalian hadapi, tantangan itu sendiri akan menjadi penguat hubungan kalian ketika kalian mampu mengelola tantangan itu dengan baik. Yang perlu dicatat, ya. Yang kedua, bahwa masalah itu datangnya dari Allah
dan apa yang datang dari Allah itu pasti kenikmatan, kemudian masalah itu adalah masalah yang terkelola dengan baik akan mengantarkan pasangan pada hubungan yang lebih harmonis, ya, menjadi lebih kuat hubungannya, menjadi lebih intim mereka setelah mereka selesai mengelola masalah mereka, ya. Nah, lanjutnya ini persoalan tadi nih, masalah itu karena adanya perbedaan-perbedaan, ya, perbedaan suku, tidak sepupu, ragam karakter, kebiasaan, pola asuh. Kalau masalah yang dari luar itu tantangan perkawinan, perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, nah sekarang pandemi dan sebagainya, ya. Ini menjadi dinamika dalam perkawinan yang kalian harus sikapi perbedaan-perbedaan, dan perbedaan itu adalah fitrah, ya. Nah, bagaimana kita mampu menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita? Maka kalian harus mempersiapkan rumah tangga itu dengan rumah tangga yang lebih kokoh kuat, ya. Kalian harus dari sekarang mempersiapkan rumah tangga yang memang betul-betul dibangun dari awal, ya, dari awal. Kemudian konsepnya itu sama seperti konsep membangun sebuah bangunan, ya. Kalau bangunan itu kita mulai dengan membangun fondasi, maka dari fondasinya itu udah kuat, itu dilakukan dari sekarang, ya. Kita membangun sebuah rumah tangga mirip seperti membangun bangunan, mulai dari fondasi, ya Bapak Ibu, ya. Nah, fondasi yang kita bangun, kalau bangunan fisik, rumah, kantor kah, fondasinya jelas, ya. Fondasi itu terdiri dari semen, batu, kerikil, apalagi ya, besi, pakai air, ya. Kemudian diaduk-aduk, disiramin di fondasi tersebut yang sudah dimal. Nah, kalau bangunan itu 2 lantai, fondasinya tentu bertambah, ya, besinya ukurannya bertambah. Tidak sama fondasinya 1 lantai dengan fondasi 2 lantai. Apalagi fondasinya yang 10 lantai, ya. Nggak bisa lagi dengan campuran seperti tadi, makanya kita gunakan tiang pancang yang lebih kokoh atau bor pile. Maka tingginya bangunan tadi ibarat cita-cita kita. Kalau cita-cita kita tinggi, maka bangunan yang akan kita bangun ini fondasinya harus lebih kokoh, gitu. Semakin tinggi cita-cita, maka fondasi bangunan perkawinan itu harus kokoh. Nah, pertanyaannya adalah fondasi perkawinan ini apa? Nah, kalian boleh jawab di chat room. Apa kira-kira fondasi perkawinan itu apa? Kalau saya gambarkan tadi, semakin kokoh fondasi tersebut, maka cita-cita tadi, apa yang kita harapkan tadi, semakin tinggi cita-cita, kita perlu fondasi yang kuat. Apa fondasi yang paling kuat yang kita butuhkan? Silakan jawab di chat room, ya. Nah, ini udah ada jawab agama. Yang lain coba. Elmerita, Rizky Putri. Yang lain coba ilmu. Oke, luar biasa ya jawabannya, ya. Ilmu, agama, apa lagi? Keyakinan, komitmen, komunikasi, agama dan ilmu, komitmen. Ini udah pintar-pintar nih berarti. Banyak ya komunikasi. Fondasinya adalah membangun dengan ilmu agama, saling support, belajar, mendengarkan. Nah, saya yakin semua yang kalian tulis ini penting, ya. Jujur, terbuka, komunikasi, komitmen dan agama ini penting semua, ya. Artinya kalian sudah punya pemikiran bahwa nilai-nilai dalam membangun sebuah rumah tangga itu penting, gitu, ya. Jujur dan tanggung jawab. Nah, semua yang kalian tulis ini nggak salah, tapi kita akan mencari yang paling mewakili. Apa kira-kira yang paling mewakili? Nah, tadi teman-teman sudah banyak jawab nih, agama. Ya, setuju nggak kira-kira agama yang paling mewakili dari jawaban teman-teman semua? Ya, karena nilai-nilai jujur, tanggung jawab, kepercayaan, komunikasi itu ada pada nilai atau konsep agama. Setuju ya? Setuju ya? Agama ya kita jadikan fondasi ya. Konsepnya fondasi adalah agama, artinya rujukan, landasan, dan apapun dasar kita mengambil keputusan
dalam perkawinan itu berlandaskan dengan nilai agama. Nah, cara berpikirnya tentang beragama itu penting membangun perkawinan, melihatnya dalam konsep diri kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Ya, jadi saya tadi lihat teman-teman banyak yang jawab agama ya. Nah, yang paling mewakili, kita sepakati yang paling mewakili itu. Ya, bukan berarti yang lain salah, tapi itu yang paling mewakili. Nah, konsepnya agama itu melihatnya dalam status manusia. Ya, kita adalah manusia. Semua yang hadir di sini manusia. Nggak ada bangsa jin ya, pasti manusia semua. Nah, dalam konsep diri kita sebagai manusia, ada dua status yang melekat. Ya, pertama, status manusia sebagai hamba Allah. Nih, status manusia sebagai hamba Allah. Nah, ini dalam konsep agama yang harus kita yakini. Kenapa sih menikah itu agama menjadi penting? Nah, kalian nggak usah jauh-jauh melihatnya ke orang lain, nggak usah jauh-jauh melihatnya ke bentuk yang apa ya, ke dunia di luar sana, tapi lihatnya ke dalam diri kita. Lihatlah ke dalam diri kita, dalam status kita sebagai manusia, bahwa kita sebagai manusia itu memiliki dua status yang melekat dalam diri kita. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah. Ya, yang kedua sebagai khalifah. Nah, pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah. Ya, sebagai hamba Allah, Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya tidaklah kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Maka tugas kita sebagai hamba Allah itu adalah beribadah. Setiap tingkah laku, perilaku, kebiasaan, aktivitas, semuanya harus bernilai ibadah. Ya, ibadah konsepnya. Sebagai manusia tidak ada yang kita lakukan di atas dunia ini selain atau di luar konsep ibadah. Hadirnya kita sama-sama di sini bernilai ibadah nggak? Bernilai ibadah. Kenapa? Karena belajar itu perintah. Diwajibkan belajar, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Diperintahkan Allah pada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu untuk belajar, menuntut ilmu. Maka hadirnya kita di sini dengan penuh keikhlasan, maka hadir kita itu bernilai ibadah. Ya, jadi setengah-setengah hati tadi luruskan niatnya supaya nggak sia-sia hadir kita bersama-sama di sini. Saya juga begitu gitu. Saya niatnya ini memberikan pemahaman, wawasan kepada teman-teman, niatnya ikhlas karena Allah, maka apa yang saya lakukan ini juga bernilai ibadah. Kita tergantung apa yang kita niatkan. Jadi luruskan niat, gitu. Ya. Jadi apapun aktivitas kita, kebiasaan, perilaku, dan keseharian kita, itu semuanya dalam konsep ibadah. Jadi ingat, ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat saja, tapi segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya karena takut kita kepada murka Allah, maka bernilai ibadah dia. Ya, gitu. Ada ketaatan di sini. Ketaatan ada di sini. Menikah itu ada ketaatan, makanya disebut dengan ibadah. Ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya bukanlah karena taat kepada Allah, kenapa kita susah-susah menikah coba? Repot kan? Harus daftar di KUA, ngurus surat ini, surat itu. Kalian berbulan-bulan kadang menghabiskan waktu mengurus surat. Buat apa? Tapi karena prosedur itulah yang menghalalkan hubungan kalian nanti, bisa sah akad nikahnya, dan kalian melakukan itu dalam rangka taat kepada Allah, maka bernilai ibadah. Ya. Makanya konsep menikah itu adalah konsep taat. Manusia sebagai hamba Allah sama Bapak Ibu. Sama saya hamba Allah, Bapak Ibu hamba Allah. Yang kaya hamba Allah, yang miskin hamba Allah. Ya. Yang berbeda apa kita? Tingkat ketaatan kita lah yang berbeda. Ketaatan saya dan ketaatan Bapak Ibu semua beda. Bahkan suami istri itu berbeda nilai taatnya. Ya.
Dan ingat rumusnya, ya, sebagai hamba Allah kita sama, yang berbeda kita adalah ketaatan. Ya, ketaatan itulah yang berbeda. Kalau hamba Allahnya sama. Nah, inilah yang menyebabkan ada orang yang suka dia melakukan hal-hal yang dilarang. Dia hamba Allah juga, tapi dia kurang ketaatannya. Nah, orang-orang yang bagus ketaatannya, tinggi ketaatannya, jelas oleh mereka mana yang benar, mana yang salah. Ya, nikah itu membedakan mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Maka perilaku seseorang sebagai hamba Allah sama, yang berbeda ketaatan mempengaruhi perilaku. Ya, maka yang kelihatan nanti oleh kita adalah perilaku. Ada perilaku orang yang taat, ada perilaku orang yang kurang taat. Nah, orang yang berperilaku taat, dia tahu membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Misalnya di dalam hal perilaku orang yang menikah dengan tidak menikah, gitu. Ya, sesuatu yang dilakukan ketika sudah menikah mendatangkan pahala, misalnya suami pegang ubun-ubun ini, kepala istri dibelah-belah rambutnya misalnya. Nah, perilaku seperti itu ketika sudah menikah dia mendatangkan pahala. Kalau sudah menikah, jadi menikah itu jadi batasan antara yang boleh dengan tidak boleh. Ya, perilaku taat terlihat di situ. Orang yang taat sebelum menikah dia hindari hal itu karena belum halal. Tapi kalau sudah nikah halal Bapak Ibu, bahkan mendatangkan pahala. Maka yang terlihat nanti dalam perilaku. Ya, ada perilaku pasangan yang taat. Apa yang terjadi dalam kehidupan pasangan yang taat? Ketika suami taat dia kepada Allah, baik perilakunya kepada si istri. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ya hadis qudsi, ketika beliau haji wada, dikatakan oleh Rasulullah, fattaqullah finasai fa innakum ahastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya, bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan istri. Ya, jadi nggak main-main Bapak Ibu. Ya, seorang suami yang memiliki nilai-nilai yang takwa, memiliki ketaatan, maka perlakuan kepada istrinya adalah bentuk ketaatan. Baiknya dia memperlakukan istrinya adalah bagian dari ketakwaan. Sungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farjinya dengan kalimat Allah. Nah, perlakuan suami kepada istri, ya, membelai rambut istri, merangkul, memeluk dan sebagainya, menyenangkan hati istri, merespon kebutuhan dia dengan segera. Nah, ini bagian dari ketaatan. Ya, ketaatan. Kemudian seorang istri yang taat seperti apa pula? Ya, apabila seorang istri itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya. Nah, apabila seorang istri mentaati suaminya, maka kata Allah silahkan masuk pintu surga dari pintu manapun yang kalian senangi. Ya, nah itu bentuk ketaatan seorang istri. Dia taat kepada suami, tapi bukan ketaatan suami secara mutlak. Kenapa dia taat kepada suami? Karena di situ ada nilai taatnya kepada Allah. Jadi seorang suami jangan jadi ancaman ya buat para istri ya. Oh, kau istri durhaka kau gitu. Jangan seperti itu gitu. Dibantu istri itu menjadi perempuan-perempuan yang taat ya. Nanti kalau perempuan itu sudah menjadi orang-orang yang taat ya, istri-istri yang soleha, maka dia baik perlakuannya kepada istrinya. Taat kepada suaminya ya. Dan taatnya kepada suami itu dibalas Allah dengan ganjaran surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Nah, ini kan luar biasa nih ganjaran bagi para istri yang dia mentaati suaminya. Tapi kalau tidak hadir Allah di sana Bapak Ibu, taat kepada suami setaat-taatnya, totalitas tanpa bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu bukan dimaksud dalam hal ini ya. Bukan apa yang dimaksud Allah di sini. Tapi itu bentuk penghambaan. Jadi kalau Allah tidak hadir, maka yang terjadi adalah penghambaan istri terhadap suami. Bahkan suami terhadap istri pun bisa menjadi hamba. Ya, kenapa? Karena Allah tidak hadir di situ.
Tapi dengan hadirnya Allah, maka taatnya seorang istri terhadap suaminya, ya, itu merupakan bentuk nilai-nilai takwa. Ya, Allah janjikan pahala luar biasa. Ya, besar nggak tuh pahalanya? Besar. Ya, tapi ingat itu susah didapatinya. Setiap yang pahalanya besar, cobaannya besar juga Bapak Ibu. Maka cobaan terbesar para istri ini adalah mensyukuri suaminya. Itu yang paling berat tuh, cobaan istri. Ya, ketika Rasulullah Mi'raj, Allah perlihatkan isi neraka. Isi neraka itu banyak kaum perempuan. Ya, bertanyalah Rasulullah kepada Jibril, kenapa Jibril isinya banyak kaum perempuan? Jibril menjawab, ya, itu dikarenakan Rasulullah, para istri kufur terhadap suami, ya, dan dia selalu menyelisihi masalah harta. Nah, ketika ditafsirkan kufur tersebut oleh ulama, didefinisikanlah maksud kufur tadi adalah apa itu maksudnya kufur istri terhadap suami? Apabila seorang istri menghilangkan kebaikan suami atas dirinya. Jadi sekecil apapun kebaikan suami itu kalau kita hilangkan, disitulah letak kufur. Ya, dan ternyata letak kufur itu hadir dalam hal yang sederhana. Misalnya ketika ini perempuan kan bawaannya baper, bawaannya kan pengennya diperhatikan. Perempuan tuh bawaannya kan dia dimengerti kan seperti itu. Jadi hal-hal yang berbau perasaan lah perempuan. Nah, ketika perempuan itu ngerasa suaminya sudah sibuk bekerja, kurang waktu buat dirinya, terus dia bilang apa? Abang tak sayang aku lagi. Nah, kalau si istri sudah bilang seperti itu bisa dimaksudkan kufur. Ketika si suami merasa sedih, iba hatinya, perjuangannya menjadi sia-sia, dia merasa tidak dihargai, jatuhlah kufur terhadap istri. Dalam kalimat yang sederhana. Pada kalimat itu terlontar bukanlah maksud untuk merendahkan suami, tapi karena terlontar dalam pembawaan istri yang sedang merasa butuh perhatian. Kan seperti itu ya. Nah, itu tolong hati-hati tuh. Bisa jatuh kufur tuh. Ya. Nah, maka status hamba Allah ini ya menyadarkan kepada kita bahwa setiap perilaku kita itu dilihat oleh Allah. Allah melihat. Maka di sini hadir komitmen ilahiyah yang tinggi dalam diri kita dan dalam perkawinan kita hadir Allah di sana. Ya, ada komitmen ilahiyah dalam perkawinan kita. Ada komitmen bahwa kita diawasi, kita dilihat. Maka apapun yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan terhadap pasangan kita, sekalipun misalnya kita tidak mendapatkan respon yang sama seperti apa yang kita harapkan, ingatlah bahwa di situ sudah ada pahala dari Allah. Maka yang kita lakukan itu tulus, ikhlas. Ya, sekalipun misalnya suami udah payah-payah cari rezeki, istrinya bilang kurang-kurang terus. Ingat, ini tanggung jawab saya, ini tanggung jawab saya terhadap istri, dan Allah melihat apa yang saya lakukan. Nah, seperti itu. Istri juga begitu terhadap suami. Nah, kesadaran ini yang pertama berbentuk nilai taat, ya, melahirkan ketaatan. Dan ketaatan yang paling yang harus kita perbaiki yang pertama adalah perbaiki sholat, ya, sholat diperbaiki. Kita mau taat hal yang lain, tapi sholat kita masih kita abaikan, sholat kita masih kita nomor 2-kan. Ya, walaupun dalam syahadat sholat itu nomor 2 ya, dalam rukun Islam syahadat itu nomor 2 ya, tapi dalam perlakuan sehari-hari sholat itu harus diutamakan karena dia merupakan amalan yang pertama kali dihisab ya. Jadi kalau sholatnya sudah diperbaiki, perilakunya nanti pasti ngikut. Kalau kalian ingin memperbaiki perilaku, maka perbaikilah sholat ya, itu kualitasnya dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Ini ada yang angkat tangan, Muhammad Ihsan, kenapa mau izin mungkin ya? Muhammad saya kebacanya begitu. Oh enggak ya, hadir ya. Ini angkat tangan mau tanya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita lanjut dulu ya. Nah, status yang kedua ya. Silakan Muhammad Ihsan mau tanya. Nah, kita lanjut dulu ya. Yang kedua, status manusia sebagai khalifatullah fil ard.
Ya, manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi. Nah, artinya kalau manusia pemimpin di atas muka bumi, kita ini bertanggung jawab terhadap kemaslahatan di atas muka bumi. Ya, kita, saya, kalian, siapapun kita, kalau kita berstatus manusia, maka kita punya tanggung jawab menghadirkan kebaikan di atas muka bumi. Ya, maka sama kedudukannya juga sama seperti tadi hamba Allah, kekhalifahan kita kedudukannya sama. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, sama kedudukannya sebagai khalifah. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah amanahnya. Amanahnya yang beda. Amanah laki-laki dengan amanah perempuan beda ukurannya. Beda tingkatannya, beda bentuknya. Amanah itulah yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ya, sebagai khalifah sama, tapi amanahnya beda-beda. Ya, semua amanah itu jalankanlah dengan sebaik-baiknya karena dia akan dipertanggungjawabkan. Di akhirat kelak, amanah ini yang akan ditanya. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian pimpin. Maka lakukan. Apa tanggung jawab kita? Apa yang menjadi tanggung jawab kita itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita terhadap Allah yang akan kita akan terima nanti di akhirat balasannya. Ya, maka apapun amanah. Ya, kalau sekarang belum jadi suami istri, tapi masih punya orang tua, ada amanah sebagai anak. Maka bagaimana menjadi anak yang baik terhadap orang tuanya? Nanti kalau sudah menikah masih punya orang tua, tetap orang tua punya hak terhadap anaknya. Maka orang tua tetap harus diberikan haknya, diberikan kasih sayang, perhatian, pemeliharaan terhadap orang tua. Ya. Nanti sudah menikah tambah lagi amanah, ada yang punya suami, ada yang punya istri, maka penuhilah amanah-amanah itu. Ya, bagaimana suami memenuhi tanggung jawab terhadap istri, istri memenuhi tanggung jawab terhadap suami. Punya anak nanti juga demikian. Kalian sudah jadi orang tua, maka jalankan amanah sebagai orang tua. Nah, semua melekat Bapak Ibu. Ketika melekat di dalam diri kita, apapun amanah, itu dalam berkeluarga baru. Belum amanah yang dibebankan oleh masyarakat, oleh jabatan kita dan sebagainya, itu kan banyak tuh, semua dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian amanah itu tujuannya semua kebaikan. Apa saja amanah tujuannya kebaikan. Tapi kebaikan itu tidak bisa muncul karena diri kita saja. Maka kita perlu orang lain untuk bersama-sama mewujudkan kebaikan. Ya, dalam perkawinan, ya. Kebaikan-kebaikan yang menjadi tujuan dari amanah yang kita miliki tadi, terus amanah yang dimiliki oleh pasangan dikerjasamakan, ya, saling bekerja sama supaya kebaikan-kebaikan tadi menjadi sesuatu yang kita bisa raih, gitu, ya, amanah tadi. Wal mu'minuna wal mu'minati awliya'uhum ba'du ala ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Makanya pasangan yang sudah memegang 3 konsep tadi, nilai taat, kemudian amanahnya dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan kerja sama, maka dia akan mampu membuat apa yang mereka inginkan itu tercapai dalam perkawinannya. Nah, ini yang kita sebut bahagia tadi. Keluarga sakinah akan terwujud. Nah, kalau keluarga sakinah yang terwujud, kalian artinya sudah memberikan kontribusi yang positif sebagai khalifah di atas muka bumi. Khalifah kan tanggung jawabnya adalah memberikan kebaikan. Maka cukup dalam kehidupan rumah tangga saja kalian itu benar, berhasil kalian membangun rumah tangga seperti yang diharapkan, karena wujud dari taat, amanah, dan kerjasama, maka dia akan berimplikasi positif pada kehidupan masyarakat. Karena keluarga adalah elemen terkecil dari masyarakat, Bapak Ibu. Ya. Coba kalian bayangkan, misalnya kalian gagal mendidik anak menjadi anak-anak yang bermasalah. Masyarakat bermasalah juga enggak? Kan masyarakat terganggu. Ya, negara juga ikut pusing mikirin anak-anak yang seperti ini. Nah, jangan sampai ini hadir karena kita lalai dengan tanggung jawab kita. Ya, tadi sudah kita pahami bahwa saya adalah hamba Allah, saya adalah khalifah. Berarti kita gagal menjadi hamba Allah dan gagal menjadi khalifah. Seperti apa yang Allah harapkan. Ya, nah ini yang maksudnya tadi. Manusia sebagai hamba Allah ada nilai taat, kemudian sebagai khalifah di atas muka bumi, di situ ada
bentuk amanah dan kerjasama. Ya, saling bersinergi, ini dia menghasilkan kebaikan. Nah, andaikan seluruh keluarga Indonesia memahami konsep dasar, ini konsep dasar berpikir sebuah keluarga ini seperti ini, maka yakinlah dunia ini aman, sejahtera, ya. Tapi kita kan nggak bisa ya, nggak bisa 100%, paling tidak 70% atau 60% saja warga Indonesia memahami konsep ini. Saya yakin Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur seperti yang kita harapkan. Ya, anak-anaknya soleh, keluarganya soleh, kekayaan keluarganya tinggi. Nah, sekarang kan hancur-hancuran kita. Ya, berapa angka perceraian terus meningkat. Ya, anak-anak yang gagal berapa persen pula meningkat setiap tahun. Anak-anak bermasalah, narkoba dan seterusnya terus meningkat. Nah, kita ingin 10-20 tahun ke depan terjadi perubahan dengan kesadaran kita memikirkan keluarga ini penting. Karena keluarga merupakan potensi bangsa, Bapak Ibu. Ya, nah disinilah Binwin pengen hadir. Ya, Binwin ingin hadir membersamai pasangan-pasangan untuk memulai rumah tangganya itu dengan konsep yang benar. Ya, harapannya itu 10-20 tahun ke depan. Perubahan itu hanya bisa terjadi dengan adanya perubahan mindset, perubahan cara berpikir. Nah, dimulai dari perubahan cara berpikir kita ini. Ya, setelah kita berubah cara berpikirnya, berubah pula cara perilaku kita. Ya, setelah berubah cara perilaku kita, maka kita bisa membangun bersama-sama itu, Bapak Ibu. Ya, ini konsep pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, boleh menganggukkan kepala kalau paham. Ya, ingat ini fondasi perkawinan itu begitu cara pemahamannya ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah bangun fondasi. Setelah bangun fondasi, biasanya kalau bangun rumah diikuti bangun apa lagi? Bangun apa lagi kita setelah bangun fondasi? Bangun apa coba? Jaringan don. Bangun tiang ya. Kita bangun tiang. Sepakat ya, kita buat tiang. Ya. Buat tiang. Dalam sebuah struktur bangunan, tiang memberikan fungsi mengokohkan, memperkuat. Ya. Nah, tiang dalam perkawinan juga begitu fungsinya. Memperkokoh, memperkuat perkawinan tadi supaya tidak mudah goyah, tidak mudah digoyang oleh siapapun. Tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dihancurkan. Maka kita juga memerlukan tiang dalam perkawinan. Nah, di sini ada 5 pilar. Tiang itu kan pilar ya. Pilar penting yang membantu pasangan memperkokoh perkawinannya. 5 pilar dalam perkawinan. Ya. Supaya rumah tangganya itu kokoh, apa pilarnya? Yang pertama pilarnya namanya zawaj. Atau berpasangan, Bapak Ibu. Suami istri laksana sepasang sayap yang membuat seekor burung tinggi, terbang tinggi untuk mencari kehidupan. Ya, kalau sayapnya sebelahnya patah, bisa nggak dia terbang tinggi? Tentu nggak bisa. Ya, maka di situ konsep pasangan. Ketika kalian ada konsep saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung dan sebagainya. Ketika itu tidak terjadi, maka nilai pasangan tadi berkurang. Ya, jadi konsep zawat itu adalah saling apa? Saling melengkapi, menopang, saling mendukung, saling support, saling mencintai. Ya, saya saja yang cinta, dia tidak. Nah, nilai pasangannya hilang, kurang. Ya, saya saja yang mensupport dia nggak pernah mensupport saya. Saya saja yang memahami dia nggak mau memahami saya. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti konsep zawatnya perlu diperbaiki. Ya. Lahunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Mereka istrimu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Nah, Allah menggambarkan, mengibaratkan pasangan itu seperti pakaian. Artinya, kalau kalian ingin pakaian kalian terlihat cantik, mewah, bernilai,
maka pakaian itu tentu kalian pelihara. Pakaian itu tentu kalian cuci ketika dia kotor. Kalian setrika biar dia kelihatan rapi, dikasih wangi-wangian. Nah, pasangan kita juga seperti itu. Pasangan kita itu perlu dibumbui, dipoles-poles dia. Ya. Kita tahu kekurangannya, terus kita dandanin dia. Kamu cantiknya pakai ini, ya. Terus kita juga poles dengan ucapan-ucapan yang baik. Wah, istri saya tuh memang cerewet, tapi saya bahagia banget punya istri yang cerewet. Karena saya ngerasa diperhatiin. Nah, kan luar biasa tuh. Sesuatu nilai yang biasanya orang pandang adalah sesuatu yang negatif, tapi oleh kita bisa kita poles menjadi sesuatu yang positif. Ya kan? Orang akan melihat, wah indah banget, sweetie gitu. Ya, so sweet gitu ya. Kan seperti itu. Ya. Abang saya tuh orangnya romantis banget. Saya kalau sudah sama dia betah berlama-lama. Nggak pengen deh jauh-jauh. Nah, seperti itu. Siapa yang moles kita? Ya, tapi kalau kita selalu menjelek-jelekannya, mungkin keburukannya, kekurangannya, maka dia terlihat jelek, lusuh. Seperti pakaian yang tidak pernah dibersihin, seperti pakaian yang dibiarin compang-camping, seperti pakaian yang dia lusuh, gitu. Ya, paham ya konsep ini ya? Pakaian. Ada konsep lain yang mengibaratkan pasangan. Sepatu. Kalian kenal ya sepatu ya. Sepatu disebut sepasang karena dia sama-sama sepatu. Kalau sepatu dengan sandal nggak disebut sepasang sepatu. Ya, sama jenisnya, tapi berbeda. Ada kiri, ada kanan. Yang kiri itu tak sama dengan kanan. Kalau nggak percaya silakan kalian balik. Ya, kalau pakai sepatu sekarang coba dibalik. Yang kiri ke kanan, kanan ke kiri, sama nggak rasanya? Ya, nah artinya berbeda Bapak Ibu. Kita itu berbeda. Laki-laki perempuan berbeda. Pasangan itu berbeda. Jenisnya manusia, tapi kita berbeda. Ya, konon katanya perbedaan laki-laki perempuan dari faktor hormon saja banyak. 200 lebih perbedaan. Nah, itu yang akan menyebabkan kalian nanti suka berselisih paham. Karena perbedaan itu potensi konflik, potensi keributan, potensi pertengkaran. Kalau tidak saling memahami, ya. Jadi kenali perbedaan. Banyak ya. Yang umum sih, yang umum. Laki-laki berbeda cara berpikir. Laki-laki berpikir logika, perempuan berpikir perasaan. Nah, pasal ini saja yang banyak membuat pasangan itu nggak akur. Ya, nggak akur, nggak bisa berkomunikasi gara-gara pasal ini. Ya, perempuan banyaknya berpikir perasaan. Dan dia berharap suaminya ngerti dengan perasaannya. Walaupun dia tidak pernah ngomong. Ya. Dia berpikir dalam hati saja. Ya. Tapi kalau dia berharap suaminya mengerti, itu ditunjukin dengan muka yang cemberut. Kemudian cuek, acuh gitu. Lagi nyuci piringnya kalau lagi kesal tuh piringnya berantem-berantem gitu. Nah, dia pengen suaminya ngerti, tapi dia nggak omongin. Padahal laki-laki cara berpikirnya logika. Dia memahami sesuatu yang diterbalkan, diucapin dengan jelas. Ya, itu baru tertangkap informasinya. Nah, sangat jarang laki-laki yang bisa memahami betul perempuan kalau dia nggak belajar. Ya, kalau dia nggak belajar betul, mengenali betul perempuan, maka kita belajar. Kenali perbedaan. Setelah kita kenal dengan perbedaan kita dan pasangan kita, maka kita bersabar. Perilaku kita sabar Bapak Ibu. Nih contoh nih. Perempuan kalau dia lagi sebel dengan pasangannya, banyak yang sebel itu dibawa diam. Ya, ada yang cerewet sih, ada yang cerewet kalau sebel, ada yang cerewet, ada yang ngomong satu-satu, ada yang diam. Ya, menunjukkan seperti asing lah dengan suaminya. Seperti itu. Nah, perempuan biasanya kan kayak gitu. Nah, dia pengen suaminya paham, tapi dia nggak ungkapin. Nah, ketika suaminya bertanya untuk pertama kali, kamu kenapa sih, say? Dek, gitu misalnya. Terus dia jawab apa? Nggak kenapa-napa gitu. Nggak apa-apa. Tapi jawabannya ketus, Pak. Jawabannya ketus. Nah,
Ketika tidak apa-apa, otak laki-laki berpikir bahwa benar, tidak terjadi apa-apa. Maka dia akan pergi tinggalin perempuannya. Tinggallah perempuannya mengatakan, dasar laki-laki kok nggak peka. Kan gitu ya. Kamu dasar abangnya nggak peka. Tinggal nangis sendirian gitu. Ya. Nah teorinya, menurut Aisyah Dahlan nih, menurut teori Aisyah Dahlan, minimal mempertanyakan perempuan yang sedang baperan, sedang merajuk itu minimal 3 kali. Hanya 3 kali. Kalau belum 3 kali, belum dapat tuh maunya. Ya. Sabar ya Pak ya, 3 kali manggilnya nanyain terus. Itu tuh laki-laki yang luar biasa tuh mau nanya sampai 3 kali. Ya, gitu. Nah kadang-kadang ada 3 kali juga belum dapat jawabannya. Gitu. Dibawa nangis aja tuh oleh perempuan. Nah, ya. Kemudian laki-laki juga begitu kadang-kala. Laki-laki kan dianggap nggak peka. Memang fitrahnya laki-laki tuh nggak peka, alias peka gitu. Ya kenapa? Karena cara berpikirnya logika Bapak Ibu. Dia berpikirnya logika, ya. Cara berpikirnya tunggal. Kalau perempuan itu cara berpikirnya majemuk. Kalau majemuk artinya mampu melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Sementara laki-laki dia menyelesaikan pekerjaan satu persatu. Maka ketika dia fokus terhadap satu pekerjaan, biasanya indranya berkurang. Makanya manggil pasangan kita yang laki-laki, kalau lagi asik dengan gadget, asik dengan handphone, asik dengan HP, walaupun kita manggilnya di depan dia, itu kadang-kadang nggak dengar. Ya, karena fokusnya tadi membuat indranya berkurang. Cara berpikirnya tunggal. Nah, kalau kita tidak memahami bahwa wajar laki-laki tidak mendengar, bawaannya kan marah Bapak Ibu. Bawaannya kesel. Manggil pertama kan masih pelan-pelan, pakai sayang-sayang. Yang nggak dengar. Manggil kedua, oi bang, nggak dengar juga. Manggil ketiga, itu matanya udah melotot, ya, matanya udah melotot, udah nggak bahasa yang keluar udah macam-macam. Nanti semua kebun binatang disebut gitu. Nah, padahal pasangan kita mendengar untuk pertama kali, sementara kita udah marah-marah. Maka dengan santainya dia mengatakan, kamu bisa nggak ya kalau manggil tuh baik-baik sedikit. Ya dia nggak tahu kita udah manggil yang ketiga kali. Nah itu akan membuat tidak memahami satu sama lain, berujung pada konflik yang berpanjangan. Maka kenali. Setelah kita kenal, maka kita sabar dan bisa membangun kesalingan. Nih saling, ya saling. Kalau ibaratnya sepatu tadi, ketika laki-laki di depan, perempuan rela di belakang. Ya ketika dia perempuannya lagi naik apanya, egonya, laki-laki ngalah gitu ya. Ketika laki-laki yang naik egonya, perempuannya ngalah. Ya, ketika kanan di depan, yang kiri rela di belakang. Ketika kiri di depan, kanan rela di belakang. Jadi kita jalannya melangkahnya enak Bapak Ibu. Kalau dua-duanya pengen di depan, yang perempuan nggak mau ngalah, yang laki-laki juga nggak mau ngalah. Nah, ibaratnya kalau kita jalan, nggak ada satupun yang mau di belakang, maunya dua-duanya di depan. Maka seperti jalannya pocong, Bapak Ibu tahu ya, pocong ya. Pocong itu kan suka melompat-lompat gitu. Ya. Nah, gimana kalian mengharapkan rumah tangga yang nyaman, selaras, serasi? Kalau jalannya melompat-lompat, sampai sih ke tujuan, tapi pasti energi yang habis itu lebih banyak daripada tadi yang berjalannya silih berganti kakinya. Ya. Kalau silih berganti kenyamanan, ada kesalingan di situ. Tapi kalau dua-duanya pengen di depan, berat. Hidup itu jadi lebih berat, ya. Energinya banyak yang habis. Untuk memahamkan satu hal saja sudah susah habis energinya. Nah, kita nggak mau dong yang seperti itu dalam hidup kita, ya, gitu. Oke, bisa dipahami ya, Zawad. Nih, nanti kan terasa nih, kalau kita ngerasa pasangan kita itu punya pasangan tapi seperti tidak ada, kita merasa sendirian, ngambil keputusan apa-apa sendiri, pergi ngurus ini, kita yang terbebani sendirian. Nah, itu nilai berpasangannya itu bermasalah. Ya, cepat perbaiki. Kemudian yang kedua, janji yang kokoh atau mitakon walizo. Ya, setelah nilai berpasangan kokoh, kuat, maka janji yang kokoh. Ya, kalau kita janji yang kokoh itu konsep tadi ya, konsep hamba Allah ada nilai taat, berarti ada janji yang kuat terhadap Allah. Konsep khalifah berarti janji dengan pasangan. Maka
ada dua janji di sini, janji dengan Allah dan janji dengan pasangan. Ya, janji dengan Allah, janji dengan pasangan. Maka kita akan terikat dengan janji ini di mana saja, tidak mengenal waktu dan tempat. Kita terikat karena kita tidak mungkin selalu 24 jam kan dengan pasangan kita. Maka ketika kita tidak bersama pasangan kita, maka janji ini akan mengikat kita dimanapun kita berada. Dan di pernikahan ini mengikat kita. Walaupun kantornya jauh, sekali seminggu pulang misalnya, sudah terikat dengan janji. Maka diharapkan pasangan yang punya janji yang kokoh, mereka setia. Ya, setelah setia, tentu ada nilai-nilai kepercayaan di situ. Aku percaya dengan kamu. Kenapa kamu percaya? Karena kamu saja menjaga sholat kamu. Kamu menjaga Allah dalam diri kamu, maka aku percaya. Nah, gitu ya. Jadi ini yang menjadi kekuatan kita. Janji yang kokoh karena hadir Allah di situ. Kalau janji dengan pasangan saja, siapa yang jamin akan ada pengkhianatan? Kan nggak nampak. Ya, tapi Allah nampak nggak? Allah nampak. Walaupun kalian itu sembunyi di lubang semut pun Allah lihat gitu. Kan nggak mungkin sembunyi di lubang semut. Ya, artinya janji yang tadi, janji dengan Allah dan janji dengan pasangan menjadi kekuatan dalam perkawinan yang membuat pasangan itu setia dan terbangun nilai kepercayaan. Ya, nah kalau sudah kokoh, rasa-rasanya pasangan itu bisa membangun kepercayaan, jangan dicari-cari, jangan dicari-cari masalah yang membuat ragu kepercayaannya dengan kita, atau kita meragukan kepercayaannya. Ya udah percaya, jangan pakai tapi jangan pakai embel-embel. Percaya kok bang, aku sama kamu, tapi pulang kantor abangnya dicek-cek tuh HP-nya, dicek HP-nya, dilihat tadi kontak personnya dengan siapa aja. Akhirnya karena diperlakukan seperti itu terus, si suami ganti tuh kontak person teman-teman perempuannya dengan nama cowok. Ya kan jadinya nggak ada keterbukaan. Ya, kalau kita percaya ya sudah percaya. Ya, kalau persoalan cemburu itu biasa saja Bapak Ibu. Yang namanya manusia, namanya pasangan karena cinta, ya wajar ada kecemburuan. Tapi letakkanlah kecemburuan itu dengan kadar yang pas. Ya, seperti apa kadar yang pas? Seperti meletakkan garam dalam sebuah masakan. Terlalu sedikit hambar, terlalu banyak asin. Maka sedang-sedang saja. Nah, carilah strateginya yang mana yang sedang-sedang saja. Kalau nggak ada cemburu sama sekali, jangan-jangan nggak ada cinta. Gitu. Ya, yang ketiga, karena ada janji yang kuat, maka lahirlah tadi. Ya, nilai taat mempengaruhi perilaku. Nah, kaitannya dengan perilaku, saling memperlakukan pasangan dengan baik atau mu'asyarah bil ma'ruf. Ya, maka si istri dia memperlakukan suaminya, berupaya dengan segala hal yang terbaik untuk menyenangkan suaminya, dan suaminya begitu pula dengan istri. Mu'asyarah bil ma'ruf. Ya, saling ada timbal balik, ya. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Nah, patut, wajar, adil. Jadi perilaku-perilaku kita dengan pasangan kita nanti akan menyebabkan ada ada urusan, ada pengaturan rumah tangga, pengaturan tentang anak. Nah, ini saling memperlakukan pasangan dengan baik nanti akan terlihat dari bagaimana kita mengurus urusan rumah tangga, urusan ekonomi dan sebagainya. Ya, terlihat nanti bagaimana suami memberikan nafkahnya ke istri, istri melayani suami, terus kalian mengatur urusan-urusan rumah tangga dengan baik, mendidik anak dan sebagainya. Ya, nah seperti apa ukurannya? Sudah terwujud saling tadi, ada beberapa indikator. Apabila urusan itu sudah memenuhi ukuran layak, patut, wajar, adil. Ya, misalnya saya tidak akan menjuruskan ke satu hal yang ini yang harusnya yang lebih ideal enggak. Misalnya tentang urusan nafkah. Urusan nafkah kan kesepakatan, urusan nafkah ya. Nafkah ya urusan nafkah itu kan kewajiban suami. Tapi dalam pemenuhan kebutuhan bisa terjadi kesepakatan. Dan nafkah itu kewajiban suami. Memenuhi nafkah keluarga itu suami. Tapi oleh istri,
karena tadi ingin membantu suaminya dan ingin mempercepat tercapainya tujuan perkawinan, dia ikhlas bekerja. Yang hasil dari pekerjaannya itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Atas dasar apa? Atas dasar komitmen berkeluarga tadi. Komitmen dengan pasangan. Komitmen ingin membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Komitmen cita-cita. Gitu. Ya. Wajar nggak istri kerja? Wajar kalau sekarang. Layak nggak? Layak aja. Karena dia punya kompetensi. Ya, patut nggak? Patut aja sih. Karena kan memang dia dibutuhkan dan sebagainya. Adil nggak? Nah, adil nggak dia bekerja sementara suaminya di rumah saja malas-malasan. Nah, begitu. Nah, konsep adilnya ada nggak? Ya, kalau suaminya adil nggak? Adil, karena suaminya mungkin karena suaminya lagi suaminya sedang ada musibah, kecelakaan, jadi nggak bisa bekerja. Adil gitu. Nah, istrinya sekarang yang bekerja. Nah, kemudian urusan rumah tangga, suami istri sudah bekerja. Urusan rumah tangga, kalian atur berdua secara layak, adil, patut, wajar, adil. Maka terjadi keseimbangan. Yang bermasalah itu adalah ketika tidak seimbang Bapak Ibu. Bebannya berat sebelah, ya. Nah, ini yang perlu dimusyawarahkan karena pilar yang 4 itu musyawarah. Untuk mencapai titik keseimbangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga tadi, maka perlu komunikasi atau musyawarah. Dan musyawarahkan sehingga dia mencapai titik seimbang, ya. Win-win solution. Nah, ini menjadi faktor penting dalam membangun perkawinan, ya. Kemudian musyawarah ini kalau tidak tercapai keseimbangan, tapi sudah terpenuhi keredoan, boleh-boleh saja. Nah, saling redo, ada kerelaan, ya. Karena kalau kalian berharap yang dimaksudnya seimbang itu adalah sama beratnya, sama ukurannya, kaku kita memandang perkawinan itu, maka ada kerelaan, ya. Banyak pasangan yang ketika dia susah dulu baru-baru nikah tapi cintanya masih besar, ya, cintanya masih kuat-kuatnya, rela dia, ya, walaupun hidup susah dia rela. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, faktor ikatan emosionalnya yang lebih banyak berkurang, nanti kita lihat ikatan emosional itu seperti apa. Mulailah terjadi kekurang relaan, nggak rela lagi, berhitung-hitung dia masalah harta lagi, yang awalnya ikhlas nggak ikhlas, ya. Menyelesaikan masalah persoalan keluarga juga begitu, ya. Rela itu membuat kita saling memaafkan. Oke deh bang, aku ngerti, ya, aku juga salah, walaupun aku ngerasa kamu ada salah denganku, tapi aku juga salah, aku rela kok. Nah, ya. Aku rela kok keputusannya ini. Nah, itu ada kerelaan, saling redo. Saling redo itu wujudnya saling memaafkan. Oke? Ya. Nah, ini yang menjadi pilar dalam perkawinan, 5 pilar. Yang pertama adalah apa tadi ya? Yang pertama ya, berpasangan. Yang kedua, janji yang kokoh. Yang ketiga, saling memperlakukan pasangan dengan baik. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, saling rela. Nah, 5 pilar ini akan memperkokoh, ya, fungsinya memperkokoh. Oke? Nah, karena waktu kita juga kita 30 menit lagi ya, sampai jam 12.30, ya, mudah-mudahan. Kalau konsep tadi rumah sudah ada fondasi, ada tiang. Sekarang kita butuh atap, Bapak Ibu. Nah, saya pengen tahu kalau rumah sudah di atap, apa yang dirasakan? Lagi apa? Dingin. Ya, rumah kalau sudah di atap, apa yang diharapkan terasa? Terasa. Di atap. Boleh dibuka unmute saja. Kalau kita rumahnya sudah di atap, tadi belum di atap. Nah, sekarang di atap. Apa yang terasa kalau sudah di atap? Adem, Bu. Adem ya. Adem. Apa lagi? Nyaman dan terlindungi. Nyaman, terlindungi. Nah, luar biasa ya pemahamannya berarti ya. Ya, adem, nyaman, terlindungi. Nah, dalam konsep perkawinan, adem, nyaman, tenang, terlindungi. Ini kita sebut dengan konsep harmonis atau dalam bahasa agamanya sakinah.
Nah, kalau tadi itu kokoh kuat, banyakin sabar, banyakin aja lah relanya gitu kan. Tapi belum nyaman. Nah, ketika sudah masuk ke tahapan harmonis, ya terbentuk rasa nyaman, tenang. Walaupun ada masalah, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, ini yang disebut dengan konsep harmonis. Nah, saya ingin ini waktunya tinggal 30 menit. Nah, kita bahas saja ya langsung ya. Nggak perlu diskusi ya. Ini ada sih konsep diskusinya nih sebenarnya. Ini konsep diskusinya. Ya, kita mau diskusikan tentang keluarga harmonis. Tapi saya ceritakan saja lah. Harmonis itu cenderung kepada keteraturan hubungan. Ya, dalam perkawinan itu pasangan yang dia harmonis tentu saja terlihat nanti dalam kekompakan mereka mengerjakan banyak pekerjaan bersama-sama. Terus mereka terlihat punya waktu luang, ya. Harmonis akan terlihat dari sikap perilaku pasangan yang saling memahami. Kemudian dalam mereka berkomunikasi, dalam mendidik anak, ada peraturan semua. Di mana tercapai kebutuhan antara istri dan suami dalam membangun keluarga, ya. Itu harmonis. Sementara pasangan yang gagal, apa saja nggak bisa dibicarakan dengan baik, ya. Urusan-urusan rumah tangga terbengkalai, nggak jelas siapa sih yang ngurus. Nanti akhirnya menjadi tanggung jawab sepihak saja. Anak-anak juga begitu. Ya, itu pasangan gagal. Bahkan pasangan yang gagal juga mencoba, karena dia di rumah tidak mendapatkan kenyamanan, dia mencari kenyamanan di luar. Nanti punya affair dengan beberapa kolega dan sebagainya. Itu pasangan gagal. Akhirnya mereka banyak terlibat pertengkaran. Akhirnya juga mereka memutuskan untuk perceraian, ya, bercerai. Itu pasangan gagal, ya. Nah, kita Bapak Ibu, setiap perilaku kita itu mempengaruhi kita mau harmonis apa tidak, ya. Setiap perilaku kita, perilaku, sikap, pilihan kata, bahasa. Nah, di sini sebenarnya peran pentingnya adalah komunikasi, ya. Dan kita sama porsinya sebenarnya Bapak Ibu, antara positif, berperilaku positif dengan berperilaku negatif. Potensi itu dua-duanya ada pada diri kita, ya. Allah katakan wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan pada diri manusia itu dua sifat baik dan sifat takwa. Maka keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis itu bukan dikarenakan mereka 100% baik, tidak, ya. Tetap di dalam diri kita itu punya potensi-potensi buruk. Maka yang pernikahannya bahagia itu sebenarnya rumusnya bukan mereka adalah pasangan yang sama-sama baik 100%, sempurna baik, enggak, ya. Tapi di situ terjadi perilaku, ya, di mana antara perilaku yang positif dan negatif, pasangan tersebut mampu mengelolanya dengan baik, ya. Yang pasangan yang bahagia itu adalah ketika mereka mampu mengelola hal-hal positif di dalam dirinya dan pada saat yang sama mereka mengendalikan hal-hal negatif. Ya, artinya misalnya suami tanggung jawab tapi dia agak keras orangnya, ya. Tetap ada hal yang negatif, tapi kita mampu mengelola itu dengan baik, ya. Sikap, perilaku, kebiasaan yang menyenangkan, ya, terjadi sesuatu yang bisa kita terima, membuat kita nyaman dan sebagainya, itu disebabkan karena kita memelihara 3 komponen hubungan perkawinan. Ya, ada 3 komponen hubungan perkawinan yang perlu kita pelihara. Artinya gini Bapak Ibu, apabila 3 komponen ini tidak ada dalam perkawinan kalian, maka yang terjadi hal-hal yang negatif. Misalnya sering marahan, emosional, anak tak terurus, ada ketimpangan dalam urusan pekerjaan, urusan rumah tangga yang menjadi beban seseorang saja, gitu. Ya. Tapi kalau 3 komponen ini kalian jaga, maka hal-hal baik yang akan hadir, ya. Misalnya komunikasi bagus, keterbukaan, apalagi ya, jujur, disiplin, tanggung jawab, ya, rasa saling memahami. Maka 3 komponen ini yang menjadi ukurannya, gitu. Apa itu? Yang pertama, kalian sudah mampu memiliki kedekatan emosional. Yang pertama, ya,
memiliki kedekatan emosional. Nah, kedekatan emosional ini akibat tadi mu'asharah bil ma'ruf yang terus-menerus terjadi. Saling memperlakukan pasangan dengan baik. Bukan memperlakukan pasangan dengan baik ya. Kalau memperlakukan pasangan dengan baik, belum tentu kita mendapat yang sama. Maka di situ perlu ada saling. Saling memperlakukan pasangan dengan baik secara terus-menerus. Nanti akhirnya akan sampai kita kepada kedekatan emosional. Apa itu kedekatan emosional? Secara definisi begini, ya, yaitu bagaimana suami istri saling memiliki, saling terhubung antara dua pribadi menjadi satu atau sejiwa. Nah, kalau pasangan sudah sejiwa, enak, apa saja dikomunikasikan, nyambung. Ya, kadang-kadang komunikasi itu tidak harus komunikasi verbal, bahkan komunikasi tubuh saja mengerti dia. Pulang si suami dari kantor, berdiri rambutnya satu saja. Keluar urat-uratnya satu saja. Istri sudah paham, suami punya problem. Maka sikap saya ketika suami saya sedang tidak baik-baik saja aura mukanya adalah menyenangkan hatinya. Ya, mengajak dia berbicara yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat. Menyediakan makanan-makanan yang membuat dia fresh ya, relax gitu. Ya, tapi kalau kita tidak kenal, suami mukanya udah awut-awutan, ya, aura senyum tak ada lagi di wajahnya. Datang dia masuk rumah, assalamualaikum, masuk ke rumah, terus untung abang pulang bang. Ya Allah bang, tanggal berapa nih bang? Belum lagi kita bayar rumah. Nah, itu yang membuat emosional gitu. Ya, karena kita tidak melihat tempat waktu untuk membicarakan sesuatu, tidak melihat situasi kondisi, ya. Nah, kedekatan emosional membuat kita terhubung, tahu kita, oh ini situasi nggak tepat, oh dia tidak bisa membicarakan ini sekarang, ya dia memerlukan sesuatu dari saya untuk menyenangkan hatinya dulu, menenteramkan pikirannya dulu. Nah, kalau seperti itu enak, di sinilah kita merasakan ketentraman, ya, kenyamanan. Kedekatan emosional adalah kunci sakinah. Kita lihat dalam surah Ar-Rum ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, di sini Allah mengatakan tentang tujuan perkawinan, ya. Dan di antara ayat-ayatnya ialah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu merasa nyaman kepadanya. Jelas ya? Tujuan perkawinan itu adalah ketenangan, nyaman. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Yang membuat tenang itu apa? Jawabannya ada pada ayat berikutnya. Dan dijadikannya di antara kamu mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Maka peliharalah cinta dan kasih sayang. Gimana mau melihara cinta dan kasih sayang kalau kalian tidak paham apa yang membuat hadir cinta, apa yang membuat bisa berkasih sayang? Itu penting juga Bapak Ibu. Ya. Apa sih bedanya cinta dengan sayang? Kalau kita nggak paham cinta dengan sayang, bedanya apa? Di mana kita bisa ngerti membahagiakan dan dibahagiakan? Ya, oke. Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Ini yang harus ada terus. Ada orang yang mengatakan, oh kami tidak ada cinta lagi, cinta sayang. Hati-hati. Kalau sudah itu terjadi, nggak terhubung lagi, ini hilang, emosional hilang. Nggak terhubung kita dengan pasangan kita. Maka cinta itu harus hadir terus. Apa yang membuat cinta bisa hadir terus? Cinta bisa hadir terus kalau kita menerima Bapak Ibu. Apa yang kita terima? Perilakunya sesuai dengan kita. Ya, kita menerima kebaikannya. Kita menerima kebaikannya. Maka hadir cinta. Ya, setelah hadir cinta, baru kita bisa mengeluarkan potensi kasih sayang kita buat semuanya, buat anak, buat anak. Tapi kalau cinta kering,